Kali ini kita masih belajar mengenai sistem reproduksi. Materi ini ditujukan untuk siswa SMP kelas 9 semester 1. Dan yang akan kita bahas pertemuan kali ini yaitu mengenai proses pembentukan sperma dan proses pembentukan sel telur atau ovum. Proses pembentukan sel kelamin jantan atau proses pembentukan sperma dinamakan dengan spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di sini spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Nah, ini adalah spermatogonium ya. Spermatogonium tersebut dia akan membesar ya, sebagian spermatogonium akan membesar menjadi spermatosit primer. Ini spermatosit primer. Kemudian, spermatosit primer tersebut dia akan membelah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Ini membelah meiosis yang menjadi dua sel anakan. Ini menjadi spermatosit sekunder. Selanjutnya, dari spermatosit sekunder ini ya, dia akan membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma. Nah, tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom dari spermatogonium. Selanjutnya, pembentukan sel kelamin betina atau pembentukan ovum ya. Pembentukan ovum ini dinamakan dengan oogenesis ya. Ovum itu merupakan sel telur ya. Nah, ini terjadi di dalam ovarium. Ya, ini terjadi di dalam ovarium. Oogonium bersifat diploid, ini oogonium ya. Dia oogonium itu membelah diri secara mitosis sehingga jumlahnya menjadi banyak. Ya, ini membelah diri secara mitosis. Kemudian oogonium dia berkembang menjadi oosit ya, ini oosit primer ya. Oosit primer membelah diri secara meiosis ya menjadi oosit sekunder. Ini oosit sekunder ya, dan badan kutub pertama atau badan polar pertama. Nah, dari oosit sekunder ini mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian ini akan membelah diri menjadi dua. Nah, selanjutnya oosit sekunder ini akan membelah diri secara meiosis kembali menjadi ootid ya, ootid dan ini badan polar kedua atau badan kutub kedua. Nah, dari ootid ini yang kemudian berkembang menjadi ovum atau sel telur ya, dan ini sifatnya adalah haploid ya. Setiap oosit primer dia akan menghasilkan satu ovum.
Selanjutnya ini adalah proses ovulasi ya. Jadi ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal seperti spons penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Merupakan proses fertilisasi atau proses pembuahan di mana sel telur ini akan dibuahi oleh sel sperma. Fertilisasi atau proses pembuahan adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Biasanya fertilisasi itu terjadi di tuba Fallopi. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Tadi proses fertilisasi itu terjadi di sini ya, di saluran telur atau tuba Fallopi. Kemudian sel telur yang telah dibuahi tersebut dia akan membentuk zigot dan menempel pada dinding. Selanjutnya proses kehamilan. Setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Hasil pembelahan berupa sekelompok sel dengan ukuran yang sama, mirip buah arbe disebut morula. Dan morula tersebut dia akan membelah menjadi blastula. Selanjutnya dari blastula akan membelah menjadi gastrula. Dan yang terakhir adalah tahap organogenesis. Siap penerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang, dan zigot ini dia akan berubah menjadi embrio. Di proses kehamilan itu, ini yang pertama terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Selanjutnya, embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Dan usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga, dan jantung juga sudah mulai berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya ini sudah mulai terbentuk. Usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan, 10 hari bayi siap dilahirkan. Adalah proses kehamilan ya, ini proses kehamilan. Ini ada gambar-gambarnya. Tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh bersama-sama dengan ovum. Nah, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dari ibu, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.